Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Kisah Islami AK7. Semoga kalian sehat selalu dan berada di taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan menceritakan lagi tentang sebuah kisah perempuan yang hidup di masa Rasulullah SAW yang sangat bucin terhadap Rasulullah SAW. Bagaimana kisah ceritanya? Yuk kita simak bersama-sama. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Imran ayat 31, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian cinta kepada Allah, patuhlah kepadaku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, sebab Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Sekaligus dijelaskan pula di dalam firman Allah surah An-Nisa ayat 80, barang siapa menaati Rasul yakni Nabi Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 perkara, barang siapa ketiganya berada dalam dirinya, berarti ia telah merasakan manisnya iman. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai olehnya daripada selain keduanya. Yang kedua, hendaknya ia mencintai seseorang hanyalah demi karena Allah semata, dan hendaknya ia benci kembali kepada kekufuran sesudah Allah menyelamatkannya dari kekufuran, seakan-akan tidak mau dirinya dilemparkan ke dalam api. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Anas radhiyallahu anhu. Ibnu Taimiyah rahimahullahu menjelaskan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya merupakan pokok kebahagiaan dan keselamatan, karena dengan diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul Allah, maka manusia dapat membedakan kebenaran dan kebatilan dalam seluruh perkaranya. Disebutkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Lalu bagaimana ciri-ciri mencintai Rasulullah? Kiai Hashim Asy'ari rahimahullahu menjelaskan dalam kitab Al-Nur Al-Mubin sebagai berikut. Yang pertama, menampakkan kecintaannya dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, meneladani, mengikuti ucapan, perbuatan, dan patuh akan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta berakhlak seperti akhlak Nabi dalam keadaan apapun. Yang ketiga, sering menyebut nama Nabi Muhammad dengan bersolawat. Yang keempat, sangat merindukan ingin berjumpa Nabi Muhammad. Yang kelima, memuji dan memuliakan nama Nabi Muhammad tak kala disebut dengan disertai penghormatan mendalam. Yang keenam, mencintai orang yang mencintai Nabi, para sahabat, dan mereka yang merupakan keturunan Nabi Muhammad.
Yang ketujuh, membenci orang yang benci kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang kedelapan, mencintai Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan berakhlak Al-Quran. Yang kesembilan, kasih sayang terhadap umat, mengharap kebaikan muncul dari mereka, memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari mara bahaya. Begitulah yang disampaikan Kiai Hasyim Asy'ari rahimahullahu di dalam kitabnya. Sedangkan makna cinta, Imam Al-Ghazali rahimahullahu mengatakan terkait makna cinta. Menurut Imam Ghazali, cinta merupakan kecenderungan tabiat kepada sesuatu disebabkan sesuatu itu mempunyai nikmat. Setiap kali kenikmatan sesuatu bertambah, maka semakin besar pula cinta kepada sesuatu itu. Menurut Imam Al-Ghazali, cinta biasanya diperoleh berdasarkan kenikmatan yang dirasakan oleh panca indera, misalnya penglihatan dan pendengaran. Oleh karena itu, di balik sesuatu yang ditangkap oleh panca indera, maka terdapat sesuatu yang dicintai dan dinikmati. Namun hakikat cinta yang sejati menurut Imam Al-Ghazali adalah kenikmatan cinta yang berasal dari penglihatan non-fisik, yakni kenikmatan hati atau batin. Kenikmatan hati yang disebabkan telah mengetahui perkara-perkara ilahiyah yang mulia dan tidak dapat ditangkap oleh panca indera merupakan sesuatu yang lebih mulia, lebih sempurna, dan lebih besar kenikmatannya. Meskipun kita tidak sezaman dan tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, para sahabatnya, atau kalangan salafus soleh, bukan berarti tidak bisa mendapatkan kenikmatan untuk mencintainya. Justru, meskipun mereka tidak bisa ditangkap dengan panca indera, kenikmatan untuk mencintainya akan tetap diperoleh, yakni melalui kebaikan-kebaikan, sifat-sifat, serta ajaran-ajarannya. Nah, berikut kisah tentang perempuan bucin Rasulullah SAW yang pernah hidup di zaman Rasulullah. Suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, ada seorang perempuan keluar rumah dengan tujuan untuk menghadiri pengajian yang diadakan oleh Rasulullah bersama para sahabat lainnya. Di pertengahan jalan, ada seorang pemuda melihatnya. Pemuda itu bertanya, "Hai perempuan yang mulia, hendak kemana kamu?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Aku hendak menghadiri majlisnya Rasulullah SAW untuk mendapatkan pengajaran dari beliau." Pemuda itu bertanya lagi, "Apakah benar kamu mencintai Rasulullah?" Kemudian perempuan itu menjawab, "Iya, aku sangat mencintai beliau." Kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Kalau kamu benar-benar cinta kepada Rasulullah, aku minta supaya engkau membuka cadarmu agar aku bisa melihat wajahmu." Manakala anak muda itu bersumpah-sumpah demi kecintaan perempuan itu kepada Rasulullah, maka perempuan itu membuka cadarnya. Akhirnya pemuda itu dapat melihat dengan jelas wajahnya. Setelah kembali dari pengajian, perempuan itu memberitahu pada suaminya tentang peristiwa yang dialaminya bersama seorang pemuda. Ketika suaminya mendengar penuturan cerita istrinya, maka hatinya bimbang. Ia berkata, "Hal itu perlu diuji kebenarannya agar aku puas dan jelas persoalannya." Lalu suami perempuan itu membuat perapian yang sangat besar dimasukkan ke dalam tungku. Tungku itu biasanya digunakan untuk memasak roti yang menyerupai sebuah kentongan. Suami perempuan itu menunggu beberapa saat agar api membesar. Ketika jilatan api telah membesar, maka suaminya berkata,
demi kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masuklah kamu ke dalam tungku itu." Begitu istrinya mendengar suaminya bersumpah yang meminta dirinya agar masuk ke dalam tungku yang membara, tanpa ragu ia masuk ke dalamnya. Ia tidak memperdulikan lagi nyawanya demi kecintaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala suami perempuan itu melihat istrinya benar-benar masuk ke dalam tungku dan lenyap diselimuti jilatan api, timbullah penyesalan di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa apa yang dikatakan itu benar. Maka suami perempuan itu menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menceritakan kejadian yang berlangsung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kembalilah, bongkarlah tungku itu." Kemudian suaminya segera kembali dan membongkar tungku itu yang masih panas. Ternyata di dalam tungku itu ia menemukan istrinya dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Hanya sekujur tubuhnya basah oleh keringatnya sendiri, bagaikan orang yang sedang mandi air hangat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang benar-benar mencintaiku tidak akan dibakar oleh panasnya api neraka." Itulah kekuatan cinta kepada Rasulullah yang mampu memberikan keselamatan. Sebenarnya yang membuatnya kuat adalah karena wanita itu telah merasakan manisnya iman karena kecintaannya kepada Rasulullah. Semoga dari kisah cerita ini kita bisa menambah kecintaan lagi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Oke teman-teman, sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kritik dan saran dari kalian, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa sebelum dilanjut ke video berikutnya, alangkah baiknya jika kalian like, komen, dan subscribe channel ini, dan share video ini jika dirasa bermanfaat bagi orang lain. Saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.